Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 551. Suara ini terdengar, dan banyak orang melihatnya secara langsung. Qin Hen, salah satu dari 10 dewa. Banyak orang terkejut ketika mereka menatap pemuda yang berbicara. Tapi ketika semua orang melihat ke sisi lain, mereka mengerutkan kening. Penampilan Lin Yan sangat berbeda dengan penampilan Qin Hen. Bahkan tidak sesuai dengan suasana tempat itu. Mereka tidak tahu mengapa Kasino Sensi membiarkan orang seperti itu datang. Tapi Xiao Wei dari Tianjifang sebenarnya berdiri di samping pemuda ini. Ini pertunjukan yang bagus. Semua orang tahu bahwa Qin Hen mencintai Xiao Wei, dan dia mengatakan bahwa jika dia bukan lawan Qin Hen, cobalah menjauh dari Xiao Wei, kalau tidak dia akan bersikap kasar. Tapi anak ini tidak punya niat sama sekali, semua. Ingatlah kata-kata Qin Hen. Anak ini, bernama Lin Yan, berasal dari kerajaan terpencil. Sepertinya ini pertama kalinya dia berada di kota Dongling dan dia sama sekali tidak tahu peraturan di sini. Kata seseorang, kenali Lin Yan. Bagaimanapun, ini adalah sisi barat kota Dongling, dan Paviliun Sen tidak jauh dari rumah perjudian Batu Sen. Tidak mengherankan jika seseorang dapat mengenali Lin Yan. Jadi kamu orang udik, pantas saja kamu begitu cuek. Apakah ini pertama kalinya kamu memasuki tempat seperti ini? Kamu sebenarnya bilang kamu mendapat harta karun. Lucu sekali, berkata dengan dingin. Senyuman itu penuh dengan sarkasme. Kalau begitu kamu mati. Begitu dia selesai berbicara, suara dingin Lin Yan terdengar. Ledakan. Kemudian kekuatan spiritual terungkap. Tidak ada yang menyangka Lin Yan akan mengambil tindakan di rumah judi batu suci ini. Dan dia bahkan tidak peduli bahwa pihak lain berasal dari keluarga Qin. Semua ini terjadi terlalu cepat. Bahkan Qin Hen dan Xiao Wei tidak bereaksi. Ketika mereka berkonsentrasi, kekuatan spiritual Lin Yan telah jatuh pada pelayan keluarga Qin. Bang! Sebuah suara tiba-tiba keluar, dan kemudian pelayan keluarga Qin meledak sepenuhnya dan berubah menjadi kabut berdarah. Hal ini pun membuat banyak orang yang diejek terlihat pucat. Mereka menatap Lin Yan lagi, dan ada tatapan rumit di mata mereka. Apakah ini benar-benar hanya anak laki-laki dari kerajaan terpencil? Bukankah ini terlalu kejam? Selain itu, pelayan keluarga Qin adalah seorang kultivator alam suci. Lin Yan mampu membunuhnya dengan tangannya. Di usia segitu, dengan kekuatan seperti itu, dia bisa dianggap memiliki beberapa bakat di sudut barat kota Dongling ini. Tapi semua orang masih menggelengkan kepala. Karena Lin Yan menantang Qin Hen, salah satu dari 10 dewa generasi muda. Disebut sebagai salah satu dari 10 dewa teratas, Qin Hen secara alami telah mencapai alam dewa, dan pada tingkat ini, budidayanya sangat kuat. Faktanya, mereka semua memiliki tubuh dewa dan sangat berbakat. Mencari kematian, Qin Hen sangat marah saat ini, dan kemudian dia meledakkan kekuatan spiritualnya, membentuk badai di depannya dalam sekejap. Menghadapi kekuatan yang kuat ini, Lin Yan tampak tenang dan tidak menunjukkan rasa takut. Orang ini hanyalah anak di bawah umur di alam dewa dan manusia. Membunuhnya tidak membutuhkan banyak usaha. Berhenti. Namun, pada saat ini, sebuah suara meledak. Aura pihak lain kuat, dan suaranya penuh keagungan. Sebenarnya itu adalah orang kuat di alam Raja Dewa yang berbicara. Memanggil. Dalam kata-katanya, begitu dia selesai berbicara, ahli alam Raja Dewa tiba-tiba. Dia menatap Lin Yan dan Qin Hen dengan mata terfokus. Dia berpikir sejenak dan kemudian berkata, rumah judi batu dewa adalah tempat untuk berjudi, bukan hanya untuk 2 orang. Jika kalian berdua ingin berjuang untuk menyelesaikan keluhan kalian, kalian dapat meninggalkan rumah judi dan bertarung. Mendengar ini, Qin Hen juga mendengus. Diperbarui 1P tercepat 8M.
Dia tahu bahwa Kasino Sensi pasti melihat Lin Yan mengikuti Xiao Wei, jadi dia mengatakan ini sekarang. Orang-orang kuat di rumah judi ini sudah dewasa dan tahu bahwa Tian Jifang tidak boleh diganggu, jadi mereka mengambil tindakan untuk menghentikan pertempuran ini. Dan Qin Hen hanya bisa mengertakkan gigi. Ketika kamu meninggalkan Kasino Sensi, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Menatap Lin Yan, Qin Hen diam-diam berpikir dalam hatinya, dan kemudian dia berjalan ke samping. Adapun Lin Yan, melihat sosoknya yang pergi, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, sayang sekali. Petik 2. Bukankah ini seharusnya menjadi sebuah berkah? Mengapa sangat disayangkan? Jika orang-orang dari rumah perjudian Sensi tidak menghentikannya, omong kosong Qin Hen ini seharusnya sudah mati, dan Liontin Giok penyimpanannya harus menjadi milikku. Aku sangat menyukai cara mendapatkan harta karun ini, kata Lin Yan. Apa? Mendengar kata-kata ini, Xiao Wei tercengang. Praktisi lain bahkan lebih bingung lagi. Orang ini, apakah dia mungkin gila? Kamu pikir dengan membunuh orang suci, kamu tidak akan terkalahkan. Kamu harus tahu bahwa Qin Hen adalah salah satu dari 10 dewa teratas. Meskipun dia berada di peringkat ke-10, dia sudah dianggap seorang jenius yang tidak lemah di antara generasi muda ini. Banyak orang menatap Lin Yan dan mencibir dalam hati mereka. Akankah Lin Yan menjadi lawannya? Benar-benar mustahil. Jika tidak, mengapa tidak ada pemuda bernama Lin Yan dalam daftar 10 dewa teratas? Dalam sekejap, semua orang merasa bahwa Lin Yan adalah orang desa yang berbicara omong kosong. Kemudian, para penonton tersebut berpencar dan pergi mengamati batu keramat mereka sendiri. Adapun ahli alam Raja Dewa, dia menatap Lin Yan dengan heran dan mengerutkan kening, lalu membungkuk sedikit kepada Xiao Wei dan kembali ke posisi semula. Xiao Wei sudah lama terbiasa dengan sikap orang-orang ini. Adik kandung dari 4 Raja Dewa Agung dan wanita tertua Tian Jifang. Berdasarkan statusnya, wajar jika orang-orang ini begitu menghormatinya. Setelah semua orang pergi, Lin Yan juga menuju tumpukan batu. Apakah kamu benar-benar ingin bertaruh pada batu? Hingga saat ini, Xiao Wei sedikit terkejut. Seberapa jauh kamu telah berlatih teknik akting ajaib? Lin Yan memandang Xiao Wei dan bertanya. Kamu tidak boleh membiarkan aku membantumu memilih batu. Meskipun aku bisa memata-matai nafas batu, bahkan hanya satu batu saja membutuhkan banyak kekuatan mental dan jiwa. Sekarang setidaknya ada ratusan ribu batu di sini, dan yang paling yang bisa dilakukan hanyalah 10 yuan untuk memata-matai. Xiao Wei terkejut mengapa Lin Yan tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini, dan segera berkata. Apakah itu tingkat keberhasilannya? Kata Lin Yan. Ya, sebenarnya, Shen Yan Jue tidak dipraktikkan sesuai dengan metode tradisional lokakarya Tianji Anda. Anda dapat melakukannya sepenuhnya dalam arah yang berlawanan. Melakukannya ke arah yang berlawanan. Xiao Wei mengerutkan kening. Menurut latihanmu, kamu harus berlatih Shen Yan Jue dulu, kan? Tanya Lin Yan. Xiao Wei segera mengangguk. Karena melakukan teknik pertunjukan ilahi menghabiskan pikiran dan jiwa Anda, sebaiknya Anda memperkuat kekuatan jiwa Anda secara langsung. Ketika kekuatan jiwa Anda menjadi lebih kuat, Anda kemudian dapat berlatih teknik pertunjukan ilahi. Dalam hal ini, semuanya akan berjalan pada tempatnya, kata Lin Yan. Setelah mendengar metode ini, ekspresi Xiao Wei tiba-tiba bersinar. Bimbingan ini seperti sebuah pencerahan. Bahkan saudaranya Xiao Jiu pernah berpikir seperti ini, tetapi Tian Jifang di kota Dongling telah berlatih seperti ini selama beberapa generasi, dan tidak ada yang berubah. Tapi, menurut apa yang dikatakan Lin Yan, apakah itu benar-benar berhasil? Kamu akan tahu setelah kamu mencobanya sekali, kan? Lin Yan juga memperhatikan kekhawatiran Xiao Wei dan berkata, bagaimana cara mencobanya? Xiao Wei juga menantikannya.
Pertama-tama tiriskan kekuatan jiwamu, lalu aku akan menggunakan batu jiwa untuk meningkatkan kekuatan jiwamu, dan kemudian kamu bisa berlatih teknik pertunjukan ilahi. Kamu benar-benar memiliki batu jiwa. Batu jiwa itu langka dan berharga. Dia tidak menyangka Lin Yan benar-benar memilikinya. Lalu dia mengertakkan gigi dan berkata, aku akan keluar dan menghabiskan kekuatan jiwaku sekarang. Petik 2. Jangan ganggu aku, bukankah dikatakan bahwa menggunakan seni sihir dapat menghabiskan kekuatan jiwa? Kalau begitu, simpulkan saja beberapa batu, kata Lin Yan. Kamu masih berbohong padaku untuk membantumu memilih batu. Xiao Wei tiba-tiba cemberut, marah, dan wajahnya terlihat lebih polos. Melihat ekspresi Xiao Wei, Lin Yan juga tersenyum dan berkata, menurut apa yang saya katakan, saya jamin Anda akan dapat berlatih Senyan Jue ke tingkat yang tinggi dalam waktu singkat. Xiao Wei juga ragu-ragu untuk berdiri. Lin Yan hanyalah orang asing baginya. Dia seharusnya tidak mempercayainya. Tapi pihak lain tahu terlalu banyak tentang Senyan Jue. Dia bahkan lebih mahir dalam teknik ini dibandingkan orang-orang di Tianjifang. Hal ini juga membuat Xiao Wei merasa percaya. Baiklah kalau begitu, aku akan membantumu memilih batu itu. Xiao Wei menggigit gigi peraknya dan berkata, dan dia akan menggunakan teknik akting ajaib. Namun, Lin Yan menghentikannya. Tidak perlu sekarang. Aku akan memilih batunya dulu, lalu kamu bisa membantuku menyimpulkannya. Hal ini membuat Xiao Wei sedikit terkejut. Tepat ketika dia hendak berbicara, mata Lin Yan memancarkan cahaya kemasan. Cahaya ini tidak menyilaukan, tapi jauh di mata Lin Yan, tapi dirasakan oleh Xiao Wei. Berdengung. Dengan mata dewa terbuka, Lin Yan dapat melihat menembus batu-batu ini, meskipun itu luar biasa. Namun batu ini banyak berasal dari reruntuhan kuno dan medan perang, dan ditutupi dengan aura kuat yang mengaburkan segalanya. Meskipun Lin Yan sedang berlatih teknik mata surgawi, dia baru mencapai ranah mata ilahi. Jika Anda mencapai level mata peri, Anda pasti bisa melihat semua ini. Tapi sekarang, Lin Yan hanya bisa melihat batu misterius itu secara samar-samar. Bagian ini, dan bagian ini, saya ingin semuanya. Setelah beberapa saat, Lin Yan pertama-tama memilih semua batu yang telah dilihatnya. Ada harta karun di batu-batu ini, dan semuanya adalah artefak yang kuat. Kata-kata Lin Yan langsung menarik perhatian banyak orang. Bahkan orang-orang di rumah judi sensi pun sedikit terkejut. Karena batu yang dipilih Lin Yan termasuk yang nilainya paling rendah, maka batu tersebut umumnya dikenal sebagai batu sisa. Sulit untuk menemukan harta karun dari batu-batu ini. Umumnya praktisi yang datang ke sini tidak pernah memilih batu di antara mereka. Bahkan Xiao Wei mengerutkan kening, menarik Lin Yan, dan berkata, jika tidak, kamu dapat memilih batu lain. Menurutku batu yang ditempatkan di area itu bagus, bersinar dengan cahaya ilahi, dan mungkin bisa berisi harta karun. Tinggal 3 batu keramat, dan saya hanya mampu membeli batu-batu itu di sini. Kata Lin Yan, harga batu-batu di kawasan batu sisa ini paling rendah, namun masing-masing berharga 1 batu keramat. Mendengarkan kata-kata Lin Yan, semua kultivator yang menonton benar-benar terdiam. Ternyata orang ini benar-benar orang kampung. Dan dia sangat miskin. Kuncinya adalah Anda sangat miskin dan Anda masih berpikir bisa mendapatkan harta karun di sini. Xiao Wei, aku tidak menyangka orang yang kamu bawa memiliki penglihatan yang buruk dan benar-benar ingin berburu harta karun di bebatuan sisa. Qin Hen muncul lagi, tapi di depannya, ada seorang lelaki tua. Apakah kamu berani bertaruh? Lin Yan bertanya. Ini tidak terduga. Bagaimana cara bertaruh? Qin Hen sangat tertarik. Bertaruhlah padaku bahwa isi ketiga batu ini bernilai lebih dari 10 batu dewa tingkat rendah, kata Lin Yan.
Nilai total ketiga batu tersebut adalah 3 batu keramat tingkat rendah. Jika disertakan, jika sesuatu berharga lebih dari 10 batu suci tingkat rendah, itu pasti akan menghasilkan keuntungan besar. Oke, ayo bertaruh. Ada aturan dalam perjudian batu. Jika kamu menang, aku akan memberimu batu keramat sebanyak 3 batu milikmu. Jika kalah, kamu harus memberiku 10 batu keramat tingkat rendah. Kata jejak Qin. Ini cukup menarik. Lin Yan tersenyum, lalu memandang penonton lainnya dan berkata, tolong lakukan notaris, agar orang ini tidak gagal membayar utangnya. Kamu, Qin Hen mencibir dengan dingin, saya seorang Qin yang bermartabat, akankah anggota keluarga gagal membayar utangnya? Petik 2. Saya dapat menjamin Guru Qin bahwa dia tidak akan pernah gagal membayar utangnya. Pada saat ini, banyak praktisi juga maju. Mereka memandang Lin Yan dengan ekspresi membara dan tidak bisa berkata-kata. Di mata mereka, orang dusun tetaplah orang dusun. Sungguh khayalan ingin mendapatkan harta karun dari sisa batuan. Kalau begitu, ayo buka batunya, kata Lin Yan. Setelah kata-kata itu jatuh, seorang lelaki tua dari rumah perjudian batu ilahi datang. Dia memiliki artefak yang sangat kuat di tangannya. Artefak ini dibuat khusus oleh pemurni senjata untuk tujuan membuka batu. Klik, ketika artefak itu mendarat di atas batu yang tingginya setengah manusia, terdengar suara yang tajam. Sayangnya batu itu terbelah menjadi 2 bagian, dan tidak ada cahaya yang bersinar di dalamnya. Hahaha, sudah kubilang, ini sampah, dari mana harta karun itu berasal? Qin Hen tertawa dengan tatapan sinis di matanya. Teruslah mengemudi. Namun Lin Yan sangat tenang dan menunjuk ke separuh batu itu. Oke, orang tua yang membuka batu itu sudah mengira bahwa batu itu tidak berisi apa-apa. Tapi dia tidak banyak bicara dan membukanya sesuai dengan kata-kata Lin Yan. Klik. Separuh batunya retak lagi. Namun, masih belum ada penerangan. Lin Yan, apakah kamu belum menyerah? Saya pikir kamu sebaiknya membuka 2 batu lainnya dengan cepat. Qin Hen, berdiri di samping, bahkan lebih bangga. Bahkan Xiao Wei menghela nafas. Walaupun ia tidak memiliki banyak pengalaman dalam perjudian batu, ia juga mengetahui bahwa alasan mengapa batu sisa disebut batu sisa adalah karena batu tersebut pada dasarnya telah dilihat oleh orang lain dan tidak dapat menampung harta karun, dan semuanya berada di sudut reruntuhan kuno, dan reruntuhan batu, hampir tidak satu pun dari 100 batu yang memiliki isinya. Klik, sekarang lelaki tua dari batu itu mengambil tindakan lagi. Di bawah cahaya artefak, batu itu hanya seukuran kepala manusia, tetapi nafas keluar darinya keributan. Haha, Lin Yan, kamu benar-benar. Qin Hen awalnya ingin mencibir, tetapi ketika auranya menyebar, tawanya berhenti tiba-tiba. Ini adalah batu jiwa. Batu jiwa sebesar itu memiliki nilai yang luar biasa. Namun, meskipun batu jiwa itu besar, tampaknya ada kotoran di dalamnya. Kekuatan jiwa tidak terlalu murni, tapi itu seharusnya setara dengan 8 buah batu dewa tingkat rendah. Beberapa orang berbicara, dan kemudian memandang Lin Yan dengan terkejut. Batuan sisa ini ternyata benar-benar sebuah harta karun. Bagaimanapun, Lin Yan hanya menghabiskan batu suci tingkat rendah ketika dia membeli batu ini. Batu jiwa ini diberikan kepadamu. Kamu akan membutuhkannya nanti. Lin Yan mengulurkan tangannya, dan batu jiwa itu melompat dan mendarat di tangan Xiao Wei. Ah, baiklah. Xiao Wei tertegun. Dia tidak menyangka Lin Yan akan langsung memberinya hadiah sebesar itu. Lagi pula, tahukah dia bahwa Lin Yan sangat miskin? Tapi dia juga menyimpannya. Dia tahu bahwa Lin Yan akan memintanya untuk menggunakan tindakan ilahi nanti, yang akan menghabiskan banyak kekuatan jiwa ini, akan sangat mudah untuk pulih. Sesaat, gadis itu menjadi semakin penasaran dengan Lin Yan. Lin Yan terlalu tenang sekarang.
Seolah-olah dia sudah lama mengetahui bahwa ada batu jiwa di dalam batu ini. Bagaimana ini dilakukan? Ini bukanlah batu biasa, ia memiliki aura kuno, dan mungkin dapat menutupi deteksi kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa. Adapun Qin Hen, wajahnya berwarna ungu. Dia mencibir dingin dan berpikir, orang ini hanya beruntung. Lanjutkan mengemudikan batu berikutnya. Lin Yan juga berkata. Setelah kata-kata itu jatuh, lelaki tua yang membuka batu itu mengeluarkan batu kedua, dan kemudian mengaktifkan artefaknya. Saat ini, banyak orang yang menatap dengan penuh perhatian. Klik, batu itu terbelah menjadi dua, dan tidak ada nafas yang tersisa. Awalnya batu itu tidak besar, tetapi sekarang kedua bagiannya sebesar kepalan tangan. Hal ini membuat Qin Hen bernapas lega. Kalau terus begini, mustahil untuk menampung harta karun lagi. Klik, namun, ketika lelaki tua itu membelah batu itu lagi, seberkas cahaya tiba-tiba mekar. Kekuatan ilahi yang terkandung di dalamnya dilepaskan secara instan. Cahaya keemasan bersinar dengan sangat kuat. Ini adalah batu suci bermutu tinggi. Kekuatan spiritual di dalamnya murni. Itu memang batu suci bermutu tinggi. Meski tidak besar, batu suci yang satu ini bernilai 10 suci tingkat rendah batu. Mungkinkah anak ini benar-benar mengetahui sihir? Bisakah kamu menemukan harta karun itu? Pada saat ini, banyak orang memandang Lin Yan dengan aneh. Jika batu pertama itu kebetulan, bagaimana dengan sekarang? Alangkah baiknya jika batu jenis ini dikeluarkan dari tumpukan permata yang memiliki nilai dan aura tak tertandingi. Namun, semua batu ini dipilih oleh Lin Yan dari tumpukan puing, yang menggugah pikiran. Bahkan Xiao Wei bahkan lebih terkejut lagi. Dia sepenuhnya percaya bahwa Lin Yan pasti memiliki semacam sihir. Ketika mereka memikirkan hal ini, semua orang memandang Qin Hen sambil sedikit menghela nafas. Apakah Qin Hen ini benar-benar tertipu oleh Lin Yan? Sekarang jika kedua batu ini dipotong, nilainya adalah 18 keping batu suci tingkat rendah. Batu suci ini mungkin bukan apa-apa bagi Qin Hen, tapi seperti ditampar wajahnya, dan dia tidak bisa hidup dengan wajahnya. Ketika berita seperti itu keluar, Qin Hen pasti akan menjadi bahan tertawaan kota Dongling. Tertipu oleh orang kampung. Saya khawatir 10 dewa lainnya akan tertawa terbahak-bahak, bukan? Hal ini juga membuat Qin Hen terlihat dingin di kedalaman matanya. Lanjutkan memotong batu ketiga. Saya tidak percaya Anda benar-benar tahu teknik perjudian batu ini. Qin Hen mendengus dingin. Klik. Setelah Qin Hen selesai berbicara, batu ketiga dipotong oleh artefak tersebut. Ini adalah batu yang panjang dan ramping. Namun saat artefak itu dipotong menjadi satu bagian, terdengar suara yang tajam. Suaranya jatuh, seolah-olah ada genderang perang kuno yang ditabuh, seolah-olah ada ribuan tentara yang menyerang di sini, sungguh sangat mengejutkan. Wow, orang tua itu dengan cepat mengambil kembali artefaknya dan segera melihat kilau gelap bersinar di bekas luka, bahkan memancarkan aura kuno. Ini pasti senjata ajaib. Banyak orang melihat pemandangan ini dan langsung menjadi yakin. Klik, saat berikutnya, batu di atasnya hancur dengan sendirinya, dan tombak muncul di mata semua orang. Tombaknya diukir dengan pola kuno, dan bahan tombaknya juga sangat luar biasa. Saya khawatir ini tidak kurang dari artefak kelas 5, kan? Jika itu adalah batu suci tingkat rendah, nilainya setidaknya 100 yuan. Ledakan. Mendengar kata-kata ini, Qin Hen terdiam. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa 3 batu yang dipilih Lin Yan lebih mengejutkan dari yang lain. Bahkan beberapa tetua rumah judi sensi terkejut dengan metode ini. Gabungan ketiga item ini bernilai sekitar 120 batu suci tingkat rendah, jadi, kamu kalah. Pada saat ini, Lin Yan menatap Qin Hen dengan mata fokus. Qin Hen mendengus dingin, merasa tidak ingin melakukannya,
tapi masih mengeluarkan 120 batu suci tingkat rendah dan memberikannya kepada Lin Yan. Memasukkan batu suci ini ke dalam uji Suanyu, senyuman muncul di bibir Lin Yan. Untuk mencapai kota Dongling melalui Void Teleportation Array, dia hampir menghabiskan semua harta yang dia kumpulkan selama setahun terakhir. Sekarang uji Suanyu sudah penuh lagi, rasanya enak sekali. Hal ini pun membuat Lin Yan harus menghela nafas, masih banyak anak kaya di kota Dongling, jadi mereka memberikan begitu banyak batu suci secara gratis. Qin Hen di samping hampir muntah darah. Lin Yan, apakah kamu berani bertaruh denganku lagi? Menatap Lin Yan, kata Qin Hen, tapi ada tatapan dingin di matanya. Apakah kamu masih mampu berjudi? Lin Yan meliriknya dan bertanya. Kamu? Aku adalah keturunan keluarga Qin, apakah menurutmu aku tidak mampu bertaruh dengan orang desa sepertimu? Kata Qin Hen, kamu tidak perlu membicarakan asal-usulmu sepanjang waktu. Aku tidak peduli apakah kamu berasal dari keluarga Zhao atau keluarga Qian. Karena kamu mampu membayar taruhannya, mengapa aku tidak bertaruh denganmu lagi? Kata Lin Yan, oke. Qin Hen hanya khawatir Lin Yan tidak akan setuju. Saat ini, semuanya jauh lebih mudah. Dengan cara ini, masing-masing dari kita akan memilih 3 batu di rumah judi batu suci ini, dan kemudian membukanya di depan umum untuk melihat mana yang nilainya lebih tinggi, kata Qin Hen. Jangan setuju dengannya. Saat ini, Xiao Wei berkata, orang di sebelahnya adalah Xuan Sheng. Dia tidak hanya memiliki fisik seperti tubuh ilahi roh batu, tetapi dia juga telah berlatih secara maksimal. Dan dia juga tahu beberapa teknik melihat batu. Pengingat Xiao Wei membuat Lin Yan melihat lagi pria tua di samping Qin Hen. Tapi Lin Yan tetap berkata, saya bertaruh pada taruhan ini. Jika batu yang saya pilih bernilai lebih dari milik Anda, selain memberi saya semua harta di 3 batu yang Anda pilih, berapa nilai batu saya? Daripada milikmu. Jika kamu mendapatkan jumlah batu dewa yang sesuai, kamu harus memberikannya kepadaku. Sebaliknya, aku akan melakukan hal yang sama jika kamu menang. Senang, Qin Hen mencibir. Hal ini pun membuat banyak orang menghela nafas. Memang benar anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Xuan Lao ada di sini, beraninya pemuda ini begitu sombong. Kamu tahu dengan jelas bahwa Xuan Lao memiliki tubuh spiritual batu yang besar, dan juga memiliki teknik melihat batu, tapi kamu masih ingin berjudi. Karena semua kultivator yang hadir telah mendengar reputasi Xuan Sheng. Dia sendiri bukan hanya orang kuat di alam Raja Dewa, tapi juga ahli judi batu. Ia memiliki perawakan yang istimewa dan dapat merasakan energi spiritual di dalam batu. Bahkan batu di reruntuhan kuno, reruntuhan, dan medan perang bisa dirasakan olehnya. Justru karena itulah dia begitu dihormati di tempat seperti ini. Senjata ilahi mungkin mudah diperoleh, tetapi senjata abadi sangatlah langka. Terutama senjata abadi kuno yang bahkan lebih luar biasa. Sangat sulit untuk mendapatkannya. Di era ini, tidak banyak makam abadi yang dibuka. Mendapatkan artefak kuno abadi dari reruntuhan dan reruntuhan kuno menjadi jalan pintas. Namun sudah terlalu lama waktu berlalu, dan senjata abadi itu telah lama terkubur jauh di dalam bebatuan di bawah tanah. Jadi sangat sulit untuk mengetahuinya. Namun, Xuan Sheng, dalam kehidupan ini, mengandalkan perjudian untuk menghasilkan beberapa artefak kuno, yang membuatnya terkenal dan menjadi tamu dari banyak kekuatan yang kuat. Qin Hen datang ke sini hari ini untuk mendapatkan senjata abadi. Dia telah mendengar bahwa orang-orang kuat dari rumah perjudian batu ilahi telah membawa kembali sejumlah batu dari reruntuhan kuno. Dikabarkan bahwa batu-batu itu dikelilingi oleh energi abadi dan sangat luar biasa. Tapi dia tidak menyangka akan bertemu Lin Yan. Tapi sekarang, senyuman di bibirnya tebal. Dengan Tuan Xuan di sini kali ini, dia percaya bahwa meskipun dia tidak meninggalkan rumah judi batu suci ini,
dia bisa membuat Lin Yan berlutut dan memohon belas kasihan. Taruhan telah diputuskan, dan Lin Yan serta Qin Hen masing-masing memilih batunya sendiri. Apakah kamu benar-benar yakin? Xiao Wei bertanya sambil menatap Lin Yan. Matanya dipenuhi kekhawatiran. Selanjutnya, terserah kamu. Lin Yan tampak santai dan tidak menganggap taruhan ini sebagai masalah besar sama sekali. Lihat aku. Xiao Wei sedikit bingung. Di tumpukan batu ini, menghitung dari kiri, Anda dapat menggunakan rumus ajaib untuk menyimpulkan batu kedua. Apakah ada sesuatu yang mengejutkan di dalamnya? Lin Yan menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengirim pesan untuk mencegah Qin Hen dan Xuan Sheng. Xiao Wei kaget saat mendengar ini. Tapi kemudian dia berdiri di sana dan memejamkan mata sejenak. Ada cahaya redup mengalir di sekujur tubuhnya, lalu keringat berkumpul di dahinya. Kekuatan jiwanya hilang dengan cepat, dan bahkan wajahnya menjadi sedikit pucat. Panggilan. Namun, setelah beberapa saat, dia membuka matanya, lalu menunjukkan ekspresi terkejut, dan berkata dengan kekuatan jiwanya, "Saya telah menyimpulkannya, dan itu seharusnya menjadi senjata abadi di dalam." Mendengar ini, sudut mulut Lin Yan muncul. Sambil tersenyum, dia memilih batu ini. Saya sebenarnya memilih yang ini. Batu ini pernah ditempatkan di sini sebelumnya. Ketika Tuan Xuan melihatnya, dia berkata bahwa meskipun batu ini terlihat sangat langka, sulit untuk menemukan harta karun, meskipun itu adalah master lain cara. Petik 2. Menurutku, sungguh luar biasa pemuda ini bisa memilih 3 permata dari sisa batuan, tapi sekarang, aku khawatir dia melakukan kesalahan. Banyak orang menyaksikan Lin Yan memilih batu ini. Mereka semua menghela nafas sedikit. Namun, Lin Yan tidak peduli sama sekali. Di bawah mata dewa, segala sesuatu di dalam banyak batu jatuh ke mata Lin Yan. Mata dewa dapat menembus aura kuno pada batu ini. Namun, ada beberapa batu dengan aura yang begitu kuat sehingga Lin Yan tidak dapat melihatnya dengan jelas. Batu di depanku adalah salah satunya. Batu lainnya, nomor 2 dari atas, ke-7 berturut-turut. Lin Yan berkata lagi dengan kekuatan jiwanya. Xiao Wei menggunakan teknik akting ilahi lagi. Pada saat ini, ada lebih banyak keringat di dahinya. Bahkan ekspresinya tampak lebih pucat, dan kekuatan jiwanya dikonsumsi lebih intensif. Dia bisa menggunakan rumus ajaib untuk menyimpulkan 10 batu biasa untuk melihat apakah ada harta karun di dalamnya. Tapi apa yang ditunjukkan Lin Yan adalah batu yang sangat aneh, sehingga energi dalam pikiran dan jiwanya dikonsumsi dengan sangat cepat. Aku telah menyimpulkannya, dan sepertinya tidak ada harta karun di dalamnya, hanya ada secercah energi abadi. Apakah kamu yakin? Ya. Xiao Wei menutup matanya lagi, menyimpulkan, lalu mengangguk. Lin Yan merasa sangat lega saat ini. Rumus ajaib dalam buku abadi Tianji bisa dikatakan sebagai teknik meramal. Hanya saja rumus saktinya tidak hanya bisa meramal nasib seseorang, tapi juga menyimpulkan beberapa hal. Karena Xiao Wei telah mencapai tingkat penguasaan teknik akting ilahi, dia tidak boleh salah dalam hal seperti itu. Apalagi di bawah pandangan Lin Yan, meski batu ini memiliki suasana berkabut, seolah tertutup kabut, namun kabutnya tidak sekaya batu sebelumnya. Mengetahui bahwa batu ini tidak dapat menampung harta karun, Lin Yan berjalan ke batu Pirus, lalu mengulurkan telapak tangannya dengan ekspresi ragu-ragu. Kami menginginkan batu ini. Tepat setelah Lin Yan ragu-ragu sejenak, suara Qin Hen keluar. Baiklah. Tanda tanya. Hal ini mengejutkan banyak orang. Saya melihatnya melangkah mendekat, mengambil langsung batu Pirus itu, seperti harta karun, dan meletakkannya di tempat yang dia pilih batu itu. Dan Tuan Xuan juga tersenyum tipis. Semua orang segera mengerti dari pandangan ini bahwa Tuan Xuan lah yang memilih batu ini. Mungkinkah batu ini benar-benar mengandung harta karun? Bagaimanapun,
Cahaya di mata Tuan Xuan benar-benar membuat orang berimajinasi. Tidak ada persaingan untuk pilihan selanjutnya. Lin Yan sekali lagi menunjukkan kepada Xiao Wei 3 batu, dan kemudian memilih 2 di antaranya. Adapun Xuan Zeng, dia juga membantu Qin Hen memilihnya. Untuk sesaat, suasana di sini menjadi lebih khusyuk. Banyak pembudidaya tidak lagi memilih batu, tetapi melihat pemandangan ini. Buka batunya, Qin Hen bahkan lebih menantikannya, matanya penuh kegembiraan, dan dia tiba-tiba berkata, "Tunggu, apakah kamu akan menyesalinya?" Mata Qin Hen menyipit saat dia menatap Lin Yan. "Saya pasti menang, mengapa saya harus menyesal?" kata Lin Yan. "Kamu benar-benar tidak meneteskan air mata sampai kamu melihat peti mati itu." Qin Hen mencibir dengan dingin. "Saya hanya ingin melihat apakah ada yang ingin bertaruh melawan saya." Lin Yan melihat sekeliling dan bertanya kepada para petani yang menonton. Mendengarkan kata-kata ini, Xiao Wei hampir tidak bisa menahan tawa. Dia tahu bahwa Lin Yan hanya mencoba menipu orang-orang ini. 7 Lihat versi aslinya, Bab M, Bagian X. Xuan Zeng baru saja ditipu. Sekarang mereka menipu orang-orang ini lagi. Sebelum datang, Lin Yan hanya memiliki 3 batu suci tingkat rendah. Nah, setelah ronde perjudian ini, Lin Yan takut batu keramat itu bisa menumpuk menjadi gunung, bukan? "Saya ingin bertaruh dengan Anda, tetapi apakah Anda memiliki begitu banyak harta?" Seseorang tiba-tiba berdiri dan menatap Lin Yan. "Kamu pasti pernah mendengar tentang reputasi Tian Jifang, kan?" Saat ini, Xiao Wei berbicara. Yang dimaksud Nona Xiao Wei adalah semua orang yang hadir tercengang. Jika dia kalah, tidak peduli berapa banyak batu suci yang hilang, jika dia tidak bisa mengeluarkannya, aku, Tian Jifang, akan memberikannya padamu. Mendengar ini, semua orang saling memandang. Di satu sisi adalah Lin Yan, di sisi lain adalah Xuan Zeng. Siapa yang kuat dan siapa yang lemah, apakah masih perlu dibedakan? Saya bertaruh pada artefak kelas 3. Saat ini, seseorang berkata, "Haha, kupikir para pembudidaya di kota Dongling semuanya kuat, tapi ternyata, itu benar sekali. Bahkan artefak kelas 3 pun terlalu malu untuk dipertaruhkan. Di kekaisaran kita, artefak kelas 3 biasanya dilemparkan ke atas, di jalan, dan tidak ada yang boleh menjemputnya. Kamu nak." Kultivator yang bertaruh pada artefak kelas 3 hampir menyemburkan darah. Apakah dia dibenci oleh orang desa? Untuk sementara waktu, orang-orang ini menjadi semakin marah. "Saya bertaruh pada batu peri tingkat rendah." Pria itu mengertakkan gigi dan berkata, "Wow." Setelah itu, banyak orang juga mengambil hartanya dan bergegas untuk bertaruh. Hal ini juga membuat kagum orang-orang di kasino Sensi. Tidak sedikit lagi penggarap yang berjudi batu, namun baru kali ini mereka berjudi seperti ini. Dan Xiao Wei juga kaget. Dia juga tidak menyangka taruhannya akan sebesar ini sekarang. Ketika dia melihat ke arah Lin Yan, dia menemukan bahwa mata pemuda itu masih acuh tak acuh, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Hal ini membuat Xiao Wei menghela nafas. Lin Yan telah melakukan trik semacam ini, bukan? Sudahkah Anda melakukan semuanya dengan lancar? Dan banyak orang yang ragu-ragu. Mereka sangat tenang dan tidak mau berjudi, namun Lin Yan sengaja memprovokasi mereka dan membuat beberapa orang yang tidak mau berjudi mulai berjudi. Karena kamu sudah bertaruh, kamu mungkin akan gagal membayar utangmu nanti, kan? Tahukah kamu, jika kamu gagal membayar utangmu, itu tidak hanya akan membuat publik tertawa, tetapi juga menyinggung Tian Jifang saat ini, tidak diizinkan keluar dari Tian Jifang. Lagi pula, di antara orang-orang ini, beberapa praktisi tidak lemah kekuatannya. "Oh, apakah kami akan kalah darimu? Cepat buka batunya." Pada saat ini, kultivator yang bertaruh pada artefak kelas 3 sudah tidak sabar. "Apakah kamu tidak berani?"
Bahkan kata Qin Hen, apakah kamu yakin tidak ingin bertaruh? Di bawah desakan semua orang, Lin Yan memandang para pembudidaya yang masih terlihat tenang dan berkata, saat ini, banyak orang yang hampir muntah darah. Orang-orang menyuruh saya untuk tidak berjudi lagi, tapi masih ada orang yang bersikeras memaksa orang lain untuk berjudi. Tapi orang-orang ini tetap tenang seperti biasanya, yang mengejutkan mereka. Bahkan jika Lin Yan bodoh, dia berasal dari pedesaan. Tapi bagaimana dengan Xiao Wei? Terlebih lagi, Lin Yan mampu memilih 3 permata dari batuan sisa, yang sungguh menakjubkan. Oleh karena itu, orang-orang ini masih tetap terjaga. Ini membuat Lin Yan sedikit menghela nafas. Namun, setelah melihat taruhan ini, senyuman di bibir Lin Yan menjadi lebih kuat. Dengan taruhan ini, dia dianggap memiliki latar belakang tertentu di kota Dongling. Buka batunya, kata Lin Yan. Klik, setelah mendengar kata-kata Lin Yan, lelaki tua dari Divine Stone Casino dengan cepat menggunakan senjata ajaibnya untuk membuka batu. Yang pertama dia buka adalah batu dari sisi Qin Hen. Di bawah artefak ini, batu itu tiba-tiba pecah, dan seberkas cahaya dilepaskan. Kekuatan spiritual murni juga meledak. Ramuan ilahi. Ini sebenarnya adalah ramuan kelas 5. Batu ini bernilai 50 yuan ramuan tingkat rendah di toko perjudian batu suci ini. Tetapi ramuan kelas 3 ini pasti bernilai 100 yuan yang rendah ramuan tingkat. Banyak orang menghela nafas. Bagaimanapun, ini adalah ramuan dewa kuno. Ini sangat berharga bagi para alkemis, dan mereka dapat mengeksplorasi teknik alkimia kuno darinya. Hahaha, saat ini, Qin Hen juga tertawa. Di matanya, hanya mengandalkan batu yang satu ini sudah memastikan kemenangan. Bahkan penonton lainnya pun tersenyum. Para praktisi yang tidak ikut serta dalam perjudian juga merasakan penyesalan di hati mereka. Aku benci diriku sendiri karena terlalu tenang. Jika tidak, mereka bisa menghasilkan banyak uang dalam prosesnya. Selanjutnya, giliranmu. Xuan Zeng juga sangat bangga dan memandang Lin Yan. Kalau begitu ayo kita potong bagian ini dulu. Lin Yan menunjuk ke salah satu batu dan berkata. Kemudian lelaki tua dari Divine Stone Casino bersiap untuk memotong batu tersebut. Namun, Lin Yan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, rumah judi batu ilahi Anda seharusnya memiliki senjata pemecah batu yang lebih kuat, kan? Apa maksudmu? Qin Hen dan yang lainnya mengerutkan kening. Menurutku senjata ajaibmu seharusnya tidak mampu memotong batu ini. Itu konyol. Qin Hen mencibir dengan dingin, apakah menurutmu batu yang kamu pilih secara acak dapat berisi benda peri? Itu langka dan sangat langka. Petik 2. Qin Hen tidak percaya bahwa Lin Yan bisa mengubah batu sembarangan menjadi peri. Orang tua dari rumah perjudian batu ilahi juga sedikit ragu-ragu saat ini, dan kemudian berkata, jika artefak ini tidak dapat dibuka, saya pasti akan mengganti ke senjata pemecah batu yang lebih kuat. Petik 2. Mendengar ini, Lin Yan tidak lagi berhenti. Bas. Pada saat ini, lelaki tua itu mengaktifkan kekuatan spiritualnya, dan artefak itu bersinar dengan cahaya, lalu jatuh ke arah batu. Klik, suara ini terdengar, bukan batu yang dipotong. Tapi artefak ini benar-benar membuat celah. Bagaimana ini bisa terjadi? Benarkah ada peri? Petik 2. Saat ini, melihat ini, semua orang tampak kaget. Bahkan lelaki tua yang membuka batu itu gemetar dan mendapat serangan balik yang hebat. Mundur dan biarkan aku datang. Pada saat ini, alam Raja Dewa yang kuat dari kasino batu ilahi datang, dan kemudian di liontin gioknya, seberkas cahaya bersinar, dan senjata peri pembuka batu yang lebih kuat muncul. Meskipun merupakan senjata abadi, ia tidak memiliki kekuatan yang terlalu besar, ia hanya dapat membuka batu. Berdengung, setelah Raja Dewa menyuntikkan kekuatan yang kuat, batu itu akhirnya retak, dan cahaya menyilaukan tiba-tiba bersinar.
Energi abadi segera dilepaskan, mengejutkan banyak orang. Ini benar-benar peri. Ini kertas peri. Meskipun ini bukan senjata, ada tanda di kertas peri ini. Jika kamu bisa memahami tanda ini, kamu juga bisa mengembangkan keabadian dalam sekejap. Kekuatan ini sangat luar biasa dan sangat berharga, apalagi batu dewa tingkat rendah, mungkin bernilai 10 batu abadi. Setelah mendengar kata-kata ini, tubuh Qin Hen bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Lagi pula, dia juga tahu nilai dari kertas peri ini. Harta ilahi, tidak peduli seberapa kuatnya, hanya berada pada tingkat dewa. Meskipun kertas peri ini tidak ajaib, namun tetap membawa kekuatan peri. Aku telah meremehkanmu, tetapi sangat sulit untuk mengalahkanku hanya dengan selembar kertas peri. Mendengarkan kata-katanya dan ekspresi tenangnya, Qin Hen dan yang lainnya menghela nafas lega. Xuanzeng tidak panik, apa yang mereka takuti. Terlebih lagi, ekspresi Xuanzeng jelas berarti bahwa harta karun di batu yang dia pilih pasti bernilai lebih dari kertas peri. Potong batu ini. Xuanzeng melambaikan tangannya saat ini, dan batu hijau itu jatuh ke tangan penggarap alam Raja Dewa di rumah perjudian batu ilahi. Semua orang pasti familiar dengan batu ini. Ini adalah batu yang direbut Qin Hen dari Lin Yan. Xuanzeng sangat prihatin. Apakah ada harta karun di batu ini? Klik. Pada saat ini, ahli alam Raja Dewa mengambil tindakan, senjata abadi jatuh, dan batunya hanya retak. Ini cukup membuktikan bahwa batu ini terlalu keras. Harta karun di reruntuhan kuno itu sendiri memiliki kekuatan yang besar. Begitu tertutup oleh batu, batu di sekitarnya dapat menyerap kekuatannya dan menjadi sangat keras. Semakin keras batunya, semakin langka harta karun di dalamnya. Ini juga membuat Qin Hen dan yang lainnya tersenyum. Lin Yan, hahaha, meskipun kamu beruntung, masih ada jarak antara kamu dan Guru Xuanzeng. Siapapun yang berjudi batu itu gila. Hal yang sama berlaku untuk karakter orang-orang ini. Tapi Lin Yan berkata, saya harap Tuan Xuanzeng tidak kecewa nanti. Petik 2. Mendengarkan kata-kata Lin Yan, Xuanzeng sedikit mengernyit. Dia tidak tahu mengapa Lin Yan mengucapkan kata-kata seperti itu. Klik. Akhirnya, batu itu pergi, dan semburan energi abadi tiba-tiba menguap. Di bawah energi abadi ini, banyak orang merasakan tubuh mereka gemetar dan merasa rileks serta bahagia. Kemudian mereka melihat dengan seksama, ingin melihat harta karun apa yang terkandung di dalamnya. Tapi di bawah tatapan itu, ada ekspresi keheranan. Tidak ada sama sekali. Ini, tidak mungkin. Saya tidak mungkin salah. Ekspresi Xuanzeng tiba-tiba menegang, dan dia segera berkata, pisahkan. Batunya lagi. Batu ini, semua batunya terpisah, tapi tidak ada yang tersisa. Pada saat ini, Xuanzeng akhirnya mempercayainya. Batu ini tidak mengandung harta sama sekali. Kamu tidak harus seperti ini. Ada energi abadi kuno yang segar di dalam batu ini. Tidak mudah bagi orang-orang di zaman kita untuk mencium energi abadi di zaman itu. Jadi, saya akan memperlakukan Anda sebagai batu ini. Nilainya adalah batu peri. Lin Yan memandang Xuanzeng dan berkata sedikit.